Shalom adik-adik sekolah minggu semua, selamat pagi. Halo kelas balita, kelas kecil, kelas besar, dan abang-abang kelas remaja, apa kabar? Iya, puji Tuhan Kakak Sarah, yakin adik-adik semua sehat. Apa kabar Kak Wendy? Puji Tuhan, sehat. Haleluya. Apa kabar Kak Moni? Luar biasa. Wah, guru-gurunya aja sehat dan luar biasa. Kakak Sarah yakin adik-adik di rumah juga sehat dan lebih lagi bersemangat. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita adik-adik. Kakak undang untuk bagi berdiri. Ayo, ayo, ayo. Iya, kita mau memuliakan Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Sekali lagi kita katakan Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucapkan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang menyertai kami dari hari yang lewat hingga pada hari ini. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau berikan terang Roh Kudus-Mu agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan hitung 1 sampai 10. Oke? Dah. Shalom. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Amin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Amin. Suku Taurat keempat. Ingatlah dan rumuskanlah hari Sabat. Matilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, janganlah kau berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Amin. Kita ke-9, jangan engkau berdosa. Isi titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau kodenya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak undang bangkit berdiri lagi yuk. Ayo, 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 jangan lemes-lemes dong. Kakak-kakak guru sekolah minggu aja semangat sukacita hari ini. Ayo, lagu ini mau mengatakan Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Kita angkat pujian ini, Tuhanku maha besar. Kita tepuk tangan ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ayo lebih bersemangat lagi ya, kita memuji Tuhan. Mari kita katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. serukan, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama.
Adik-adik, minggu ini ada loh teman kita yang ulang tahun dari kelas balita. Ayo siapa? Ayo. Nah adik kita Henok Rainov Uli Purba, kami guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu GKPS Hang Tua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik kita Henok. Semoga semakin pintar, semakin sehat, semakin terberkati di dalam Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita katakan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Sudah adik-adik ya, kita mau berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menyertai kami hingga kami sampai pada saat hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih juga kalau Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini Bapa. Dan kami masih bisa beribadah sekolah minggu.
walaupun kami lakukan masih secara online. Tapi kami tak bersyukur, berterima kasih karena kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Bapa, tadi kami sudah bernyanyi memuji memuliakan nama-Mu dan juga sudah membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah semua Bapa rangkaian ibadah yang kami lakukan itu Tuhan berkenan bagi-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat kami ini, di hati kami masing-masing Bapa, agar firman yang kami dengarkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Persiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan kita hari ini, Ibu mau sapa-sapa seperti biasa ya. Karena memang kita sudah lama tidak bertemu. Tapi terima kasih adik-adik. Ibu yakin semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat. Adik-adik tetap dalam keadaan sukacita. Dan semua adik-adik tetap masih bisa beraktivitas, masih bisa sekolah. Dan bersyukur hari ini masih bisa sekolah minggu kan. Nah jadi ibu mau sapa-sapa ya seperti biasanya. Kelas balita, apa kabarnya? Adik-adik yang kecil yang manis-manis. Oh tetap dalam keadaan sehat, terima kasih ya. Sudah tersenyum untuk ibu. Nah kemudian adik-adik yang kecil juga, yang cantik-cantik ini, yang manis-manis ini apa kabar? Oh sehat juga. Sudah mulai sekolah ya adik-adik ya. Tetap ya rajin sekolahnya ya. Walaupun masih dalam bentuk belajar online. Nah kelas besar ini sudah mulai besar ya. Udah kelas besar, ini juga apa kabar adik-adik? Oh tetap sehat ya, tetap semangat juga sekolahnya kan? Jangan malas sekolah ya adik-adik ya. Walaupun sekolahnya daring, harus tetap on time. Harus tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dari sekolah. Karena adik-adik adalah anak-anak yang baik. Nah selanjutnya lagi yang kelas remaja nih. Abang-abang yang ganteng, kakak-kakak yang cantik, yang tugas sekolahnya semakin berat. Apa kabar adik-adik? Tetap sehat ya? Puji Tuhan semuanya sehat. Dan tetap ibu harapkan tetap ikuti belajar daringnya, tetap rajin sekolah, tetap kerjakan tugas-tugasnya ya adik-adik ya. Terima kasih semuanya adik-adik sudah tersenyum. Kalau pagi ini coba sudah diucapkan selamat hari minggu sama mama papanya, sama abang kakaknya, coba diucapkan selamat hari minggu. Dah, udah selamat hari minggu. Salam mama papanya, salam abangnya. Nah sudah, nah terima kasih ya. Nah sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi khotbah kita hari ini. Sudah ada Alkitabnya kan? Kalau belum ayo diambil. Nah kalau sudah dapat firman kita itu, kita baca bersama-sama ya adik ya. Saya suka kalau kita baca bersama-sama. Karena ketika kau baca firman hari ini, berarti hari ini kita membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab kita. Sudah adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Jadi firman kita itu diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Sudah dapat semuanya? Kalau belum, abangnya bantu adiknya ya. Kita baca sama-sama, tidak buru-buru. Kita hayati firman Tuhan kita hari ini. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang,
yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menaburkan, sebahagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik ya sudah membaca firman bersama-sama dengan Ibu. Nah, jadi tema firman kita pada hari ini adalah bertumbuh. Adik-adik tentu tahu arti bertumbuh ya. Jadi kalau bertumbuh itu berarti kita bicara tentang benih. Benih itu bibit. Nah, cuman benih itu bisa bertumbuh? Ya, benih itu harus disiram, harus dirawat, harus diperhatikan supaya tumbuh menjadi bunga yang baik. Nah, adik-adik, ini kan mamanya kan punya banyak bunga ini sekarang ini kan. Lagi musim bunga tuh. Mamanya tiap hari beli bunga, bunganya dirawat, disiram. Supaya apa? Supaya bertumbuh, tumbuh menjadi tanaman yang cantik. Nah, seperti ini adik-adik, Ibu punya ini seperti ini. Ini adalah bibit kacang hijau ya. Mungkin adik-adik SMP atau SMA sudah tahu ya, waktu belajar biologi ada kan dikasih seperti ini kan. Ini ada beberapa Ibu masukkan benih di dalam aqua ini. Ternyata tidak sama tumbuhnya. Ada yang tumbuhnya bagus, ada yang tidak tumbuh sama sekali. Ini banyak Ibu buat adik-adik. Nah, begitu juga ya tadi firman kita hari ini adik-adik ya. Judulnya adalah bertumbuh. Kalau tanaman aja supaya bisa bertumbuh dirawat, disiram, diurus, maka bisa tumbuh menjadi cantik. Nah, kalau kita cemana adik-adik? Tadi dikatakan bahwa benih itu sama dengan firman Tuhan. Tadi dikatakan ada penabur ya adik-adik, ada penabur. Dia menaburkan benih yang sama, tapi tempatnya berbeda. Yang pertama dikatakan bahwa dia menaburkan benih. Kemudian benih itu jatuh di pinggir jalan. Karena benihnya jatuh di pinggir jalan, kemudian dipijak-pijak orang, terus datang burung memakannya. Akhirnya benihnya habis, gak bertumbuh. Nah, ini dia adik-adik contohnya gambarnya. Nah, ini adik-adik
Tadi kan sudah Ibu bilang tuh ya, benih itu adalah firman Tuhan. Nah kalau tadi benih tadi dimakan burung, dipijak-pijak, nah kalau kita cemana tuh adik-adik? Ini adik-adik yang kalau lagi dengar firman, lagi kita sekolah minggu, kerjanya main-main HP, kerjanya ganggu-ganggu temannya, waktu beribadah, kerjanya cuma ganggu-ganggu temannya. Nah itulah dia berarti kalau kita lagi mendengarkan firman Tuhan, atau lagi sekolah minggu, kerja kita ganggu-ganggu teman, main-main HP, main game aja, kita bisa tumbuh? Nggak bisa tumbuh adik-adik. Itu sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, dipijak dan dimakan burung. Adik-adik yang kalau lagi ke gereja atau lagi ibadah suka main HP dan mengganggu temannya. Begitulah contohnya. Jadi adik-adik kalau mau bertumbuh, kalau sekolah minggu, ayo kita beribadah, ayo nyanyi bersama, ayo dengarkan firman Tuhan. Nah kemudian yang kedua tadi katakan apa adik-adik? Nah kemudian ada benih yang jatuh di batu-batu. Benihnya jatuh di batu-batu, benihnya nggak bisa tumbuh. Kenapa? Karena nggak ada air, karena tanahnya tandus. Nah, jadi kalau untuk kita cuman itu, ini adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu yang memang rajin ke gereja, tapi tidak rajin baca Alkitab. Jadi dia tidak mau baca Alkitab, dia malas berdoa, akhirnya benihnya juga tidak bertumbuh. Adik-adik juga tidak bertumbuh. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab. Harus rajin dengar firman Tuhan. Harus rajin berdoa supaya kita bertumbuh. Nah, tadi yang ketiga dikatakan penabur tadi juga menabur benihnya. Benihnya jatuh di semak-semak. Tahu ya di semak-semak ya? Semak-semak itu yang banyak-banyak rumput, yang banyak duri-duri. Firmannya jatuh di situ sama si penabur. Firmannya tumbuh, tapi tumbuh sama-sama dengan semak-semak, sama dengan duri-duri, sama dengan rumput-rumput liar lainnya. Akhirnya benihnya tadi nggak sanggup dia adik-adik, akhirnya benihnya mati. Nah kita juga seperti itu adik-adik. Firman Tuhan yang ditaburkan oleh guru sekolah minggu, oleh mamanya, oleh papanya itu kita dengarkan. Tapi kita masih khawatir, kita kurang percaya, kita masih takut adik-adik. Akhirnya firmannya tenggelam, takut kita yang lebih banyak adik-adik. Sama itu adik-adik, seperti sekarang ini kan masih virus coronanya, COVID-19 kan masih mewabah adik-adik. Adik-adik takut, mamanya takut, ibu juga takut. Tapi rasa takut itu harus kita lawan. Kita berdoa bahwa Tuhan itu lebih berkuasa, dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan bilang takut, nggak seperti itu. Kita memang takut, betul, kita khawatir, tapi kita punya firman Tuhan. Kita harus patuhi firman Tuhan. Sama dengan sekarang adik-adik, pakai masker ya adik-adik ya. Jangan di tempat rame-rame adik-adik, kurangi bermain di rame-rame adik-adik ya. Pakai masker, cuci tangan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan makanya adik-adik dan saya, mama papanya sampai sekarang tetap dalam keadaan sehat. Karena kita percaya, kita tidak takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah yang keempat tadi adik-adik, penabur itu menaburkan firman-Nya, benih itu jatuh di tempat yang subur, tanahnya subur. Wah, cemana jadinya? Jadi seperti inilah adik-adik itu kan,
benih yang jatuh di tanah subur itu tumbuh menjadi tumbuhan seperti cantik kan adik-adik, sama dengan bunga mamanya kan ada di rumah cantik-cantik kan, tumbuh bunganya seperti bunga ibunya, ada satu adik-adik. Kenapa? Tuh karena disiram, ini ibu siram loh tiap hari, ini sudah berapa hari ibu siram, ibu taruh dekat sinar matahari, ibu jaga-jaga supaya jangan dicotok sama ayam, akhirnya bisa seperti ini adik-adik. Nah kita juga seperti itu adik-adik. Benih firman tadi yang diajarkan oleh guru sekolah minggu, yang diajarkan oleh mamanya, yang kita dengarkan dari siapapun itu bisa tumbuh. Kenapa? Rajin baca Alkitab ya adik-adik ya. Kita rajin baca Alkitab, kita renungkan, kita lakukan, kita pelihara, maka firman itu akan bertumbuh. Nah kalau firmannya sudah bertumbuh, kalau tadi tanaman aja bisa menjadi cantik seperti ini, ya kan adik-adik, kan ini masih kecil. Tengok tuh bunga mamanya cantik-cantik sekali kan, disiram tiap hari, diperiksa tiap hari. Nah kita juga seperti itu adik-adik. Kalau kita sudah rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, maka kita akan bertumbuh. Nah kalau kita sudah bertumbuh, kita cuma adik-adik? Adik-adik menjadi anak yang baik. Adik-adik akan menjadi anak yang disenangi oleh teman-temannya. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang disukai oleh orang tuanya. Kenapa? Adik-adik akan tidak melawan karena kita patuh kepada firman Tuhan. Kita rajin belajar. Ini masa-masa daring adik-adik. Saya tetap ingatkan adik-adik yang sekolah ya. Belajar itu adalah tugasmu. Walaupun masih daring adik-adik, ayo tetap bangun seperti biasa. Mandi, pakaian sekolah, silakan duduk di depan laptop. Jangan mamanya aja yang membangun tiap hari. Kadang-kadang yang SD juga yang SMP, mamanya yang ngerjakan tugasnya. Buktikan adik-adik bahwa kita sudah bertumbuh. Kalau kita sudah bertumbuh adik-adik, berarti kita harus bisa bertanggung jawab. Kayak anak kelas remaja ini ya, kelas remaja ini ayo kerjakan tugas-tugasnya. Jangan lagi dibangunkan mamanya untuk bisa sekolah daring setiap harinya. Nah jadi adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi ada benih, adik-adik harus jadi tanah yang subur. Ayo kita lakukan firman Tuhan, ayo kita baca firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita lakukan, maka kita akan menjadi anak yang bertumbuh. Nah kalau kita sudah menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, berarti kita menjadi anak yang baik, anak yang menyenangkan hati orang tuanya, abang yang menyayangi adiknya, adik yang menyayangi kakaknya, dan menghormati orang tua, dan tetap rajin beribadah, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, adakah lagunya adik-adik ya? Ayo kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik yuk. Kita harus menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita nyanyi ya sama-sama ya adik-adik ya. Seperti lagu sekolah minggu kita itu. Baca kitab suci 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang cantik, anak-anak yang pintar, imannya, fisiknya, dan intelektualnya Tuhan. Walaupun sudah 8 bulan ini Tuhan, semua kegiatan kami terbatasi atau dibatasi
dan kami tidak boleh melakukan aktivitas begitu banyak di luar rumah, tapi kami percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang patuh, anak-anak yang tetap mematuhi peraturan kesehatan Bapa. Kami serahkan pertumbuhan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menuntun mereka, menjadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Bahkan Tuhan ketika mereka sekolah juga Tuhan, mereka tetap boleh mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, berkati juga orang tuanya, berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan, dan kami mau bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, patuh dan taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan sebanyak berapa kantong? Ya, sebanyak 3 kantong. Sudah disiapkan? Sudah? Iya, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mengumpulkan, kita angkat pujian kita, kemurahan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberkati mama dan papa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat sekali lagi lagu pujian kita, oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan Yesus hebat bagi kita. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Terima kasih ya adik-adik sudah mengumpulkan persembahannya. Nah sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa, kembali Tuhan kami panjatkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga berterima kasih Tuhan kalau ibadah kami berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap rangkaian ibadah yang kami lakukan Tuhan,
semata-mata hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan berkati juga anak-anak kami Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, baik kegiatan mereka di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Bapa, agar berguna bagi pekabaran Injil-Mu di muka bumi ini Bapa. Berkati juga tangan-tangan kecil yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati juga orang tua mereka dalam setiap kegiatan mereka Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Haganuk. Pasada uhur nami ase torang ganuk. Sengboy dalanon nami salaka natosa. Dobam hasomanami torang age hujan. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah minggu ini. Kakak harapkan adik-adik tetap sehat selalu dan tetap rajin belajar di rumah. Oke adik-adik, terima kasih. Tunggu Kak. Ada apa Kak? Ih, adik-adik bagaimana latihan persiapan untuk Natalnya? Iya. Rekaman? Bagaimana ayo? Semua udah oke? Gimana? Udah? Iya, ingat ya, tanggal berapa kita akan rekaman? Ya, tanggal 5 Desember. Jangan lupa. Mari kita bilang bye-bye. Glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came.